UNHCR sampai mengemis kapal pengungsi Rohingya-nya terjebak di lautan badai. Seorang imigran meninggal. Badan PBB urusan pengungsi memohon kepada siapapun negara kawasan Samudra Hindia untuk memberikan pertolongan pada kapal Rohingya. Sebab sejumlah pengungsi Rohingya diyakini terjebak di Laut Samudra Hindia karena mengalami kerusakan pada kapal. Mereka diyakini berjumlah 158 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sangat membutuhkan penyelamatan segera. Badan PBB tersebut mengatakan setidaknya 1 penumpang kapal tersebut telah meninggal dan belasan lainnya berada dalam kondisi kritis. Masih banyak lagi yang bisa meninggal jika tidak ada penyelamatan yang tepat waktu ke tempat aman terdekat. UNHCR memperingatkan, ini benar-benar situasi yang menyedihkan, ungkapnya. Ribuan warga Rohingya yang mayoritas beragama Islam dan mengalami penganiayaan berat di Myanmar melakukan perjalanan laut yang bersiko dari negara mereka dan kamp pengungsi di Bangladesh setiap tahun untuk mencapai Malaysia dan Indonesia. Lebih dari 2.000 warga Rohingya diyakini telah melakukan perjalanan bersiko ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022, menurut UNHCR. Mengenai pengungsi Rohingya yang saat ini terkatung-katung, UNHCR menekankan bahwa tragedi yang lebih besar dapat dicegah dengan upaya yang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa. Situasi ini sekali lagi menggarisbawahi pentingnya semua negara di kawasan ini mengerahkan seluruh kapasitas pencarian dan penyelamatan mereka untuk menghindari terjadinya bencana manusia pada skala ini, mohonnya. Terpisah sebanyak 180 orang etnis Rohingya terkatung-katung sejak diangkut warga dari pesisir pantai di Kampung Bate, Leweng, Kabupaten Pidi beberapa waktu lalu. Ratusan etnis Rohingya tersebut menempati tenda pengungsi selama 12 hari terakhir di pantai Kampung Bate, Leweng. Sebelumnya, berdasarkan laporan dari Kompas TV Aceh, kondisi 180 pengungsi Rohingya yang sangat memprihatinkan yang dipindahkan dari pemukiman penduduk di kawasan hutan, tepatnya di desa Tuha Behwe. Para pengungsi ini didominasi anak-anak dan wanita. Mereka diantar warga ke kawasan hutan sekitar pukul 3 dini hari. Mereka terlihat kebingungan dan kekurangan makan. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak terlihat lemas dan tertidur beralaskan tanah.